Teman-teman, selamat pagi semuanya. Saya langsung saja akan membahas terkait materi classification model yang memang telah saya bahas di kelas sebelumnya, tetapi untuk repeat, untuk mengingat-ingat, karena memang materi ini dipecah menjadi dua, supaya kita merepeat lagi materi yang telah saya jelaskan di part pertama. Semoga teman-teman masih ingat ya terkait dengan classification model itu sendiri, di mana memang classification model adalah suatu model yang memang paling banyak kita gunakan atau memang paling umum kita gunakan ketika kita memang belajar terkait pola dari suatu data. Nah, classification model adalah bagian atau model yang paling sering kita lihat implementasinya di dalam suatu bisnis. Makanya tidak asing ya penggunaan dari classification model, karena memang penggunaan classification model biasanya digunakan dalam pola suatu bisnis. Nah, adapun memang materi tentang classification model di part 1 ini, di mana supervised learning ini adalah bagaimana kita mempelajari tentang machine learning, karena memang classification model tidak jauh atau tidak lepas dari yang namanya machine learning. Kemudian ada classification model, yaitu model klasifikasi, classification learning principle, bagaimana prinsip kerja dari model itu sendiri, prinsip model dari mengklasifikasikan model tersebut dengan beberapa upaya pendekatan gitu ya. Kemudian ada decision tree model, adalah rumpun atau bagian dari model ini dibagi sepadan sehingga pohonnya ini pohon itu sesuai dengan gambar ya, pohon itu maksudnya garis ke bawah itu sepadan atau seimbang atau bahkan lebih kecil. Nah, sebagai contoh teman-teman, ada 4 data, item data, ada laki-laki, 2 laki-laki, perempuan, ada menggunakan kacamata atau tidak. Nah, kita ketika ingin mengentropi atau membagi atau mengklasifikasikan, ada berbagai pertanyaan untuk lebih mengkerucut gitu ya bahasa kitanya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat paling kiri. Ada pertanyaan, apakah menggunakan kacamata gitu kan, does the person wear glass? Nah, jawaban yes or no, ketika jawaban yes maka ada satu orang yang menggunakan kacamata dan 3 orang yang tidak menggunakan kacamata. Nah, pembagian ini ada 1 orang menggunakan kacamata dan 3 orang tidak menggunakan kacamata adalah sebuah hasil dari pembagian entropi gitu ya. Jadi memecah 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 data gitu ya. Nah, hasil pembagian entropi ini memang tidak seimbang. Jadi hasil yang paling kiri teman-teman yang bisa dilihat, contoh yang sebelah sini adalah contoh entropi yang tidak seimbang. Kenapa dikatakan entropi yang tidak seimbang? Karena uh, hanya satu yang tidak menggunakan hanya satu yang menggunakan kacamata dan 3 lainnya tidak, gitu ya. 2 lainnya tidak. Jadi tidak seimbang. Nah, bagaimana melihat entropi yang seimbang gitu ya, pohon yang seimbang atau pohonnya lebih kecil gitu ya, kerucutnya lebih kecil gitu ya, pembagiannya langsung. Ini adalah uh, contoh yang paling kanan. Ketika ada pertanyaan it is a man gitu ya, jawabannya yes, ada 2 orang gitu, ada 2 orang laki-laki, ada 2 orang perempuan. Jadi ini kan contoh entropinya seimbang, pohonnya seimbang, ada 2 laki-laki, ada 2 perempuan, pembagiannya sama rata. Intinya seperti itu. Terkait dengan entropi, pembagiannya sama rata. Nah, jadi memang contoh pembagian entropi seimbang adalah di contoh yang paling sebelah kanan, yang ini ya, yang entropi seimbang, pohonnya lebih kecil. Nah, bagaimana terkait dengan similarity based learning? Similarity based learning adalah bagian dari sebuah ide yang tertulis gitu ya, yang tertulis di sana. Dimana jika kita memang menemukan sebuah binatang yang misalkan bicaranya uh, seperti bebek, maka dia adalah kumpulan dari bebek gitu ya. Nah, kita contohkan ketika kita memang kita contohkan di dalam sebuah gambar, melihat untuk mengklasifikasikan dengan cara melihat jarak gitu ya, melihat jarak yang paling dekat, maka ada kelompok yang sama atau Cameres Nego, tetangga yang terdekat oleh data, intinya seperti itu.
Jadi memang melihat bahwasanya apakah dia di kelompok yang sama dengan cara melihat apa? Melihat garis yang paling dekat, intinya seperti itu. Sebagai contoh gitu ya, uh, apa nih kelompok dari bebek ini ya? Ini kan ada ayam, ada unggas, ini perunggasan gitu ya. Tapi ada yang garisnya paling dekat apa? Oh ini nih kelompoknya ini bebek, tiga ini bebek, angsa misalnya angsa, bebek dan sebagainya ini jaraknya paling dekat adalah kelompok dari test recordnya gitu. Berbeda meskipun ini dua unggas ya, sama-sama unggas tetapi jaraknya jauh tidak termasuk dalam sebuah kelompok. Nah, di mana memang garis yang kecil, jarak atau garis yang kecil ini memastikan memang semua data bagian dari data training gitu ya. Kemudian ketika kita sudah dapat mengklasifikasikan, kita dapat memilih nilai K atau nilai K-nya dan kita harus mempresentasikan K itu uh, nilai K itu sendiri gitu ya. Misalkan kita bisa dilihat di layar kaca teman-teman, using the value of K if K is too small, sensitive to noise point, di mana ketika nilai K itu kecil, maka poin itu lebih ke arah sensitif. Nah, bagaimana jika K itu besar? Yaitu neighbor may include point from other classes. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan probability based learning di mana memang berbasis pendekatan probability based learning ini basis dari sebuah pendekatan peluang bersyarat menurut Bayer-Terom gitu ya. Probability ini memang digunakan oleh Bayer-Terom. Kemudian uh, probability framework for solving classification problem melihat probabilitasnya ketika peluang akan berubah berdasarkan syarat. Pertama kita melihat peluang akan berubah berdasarkan bersyarat. Bagaimana melihat probability? Yang pertama dengan peluang akan berubah berdasarkan syarat. Kemudian ketika peluang kedua sudah uh, terrealisasikan gitulah, terrealisasikan gitu ya. Karena sudah ada peluang pertama, maka peluang kedua ini pun akan berbeda gitu daripada peluang pertama. Dengan cara apa sih melihat probability-nya? Yaitu dengan rumus P. P ini adalah P itu diasumsikan sebagai peluang kejadian C dengan syarat A. Jadi setiap ada peluang itu pasti ada syaratnya, teman-teman. Jadi dengan rumus P peluang kejadian C, PC ini peluang P sebagai peluang, C adalah kejadian ya, suatu kejadian C, dan syaratnya ketika ada peluang maka harus ada syaratnya yaitu syarat A gitu ya. Terus sama dengan peluang A syarat dengan syarat C, peluang dikali peluang C. Kemudian dibagi syarat A, peluang syarat A gitu ya. Oke, saya ulang ya. Jadi PCA itu diasumsikan peluang kejadian C dengan syarat A, PAC diasumsikan sebagai peluang syarat A dengan uh, kejadian C dikali PC peluang kejadian C dibagi peluang syarat A. Dua yaitu two-way split dan juga multi-way split. Kemudian mission tree atau splitting attributes. Nah, ini adalah contoh dari split attribute yang kita lihat ada contoh nominal dan ordinal variabel. Yang pertama ada car type. Nah, car type ini kan dibagi menjadi dua ya, teman-teman. Jadi misalkan ada multi-way split, coba contoh dari multi-way split yaitu misalkan ada dibagi menjadi tiga, ada family, sport, luxury, jadi ada data yang di split menjadi tiga bagian gitu. Kalau binary split itu dibagi menjadi dua gitu, dibagi menjadi dua di split menjadi dua. Nah, untuk keseimbangan atau pembentukan sebenarnya dibagi dua itu yaitu digunakan untuk keseimbangan atau memang pembentukan dari model. Ketika jumlah data mewakili medium lah, data tersebut mewakili small, medium, large,
maka mesin akan membuat sebuah keseimbangan itu sendiri. Nah, keseimbangannya itu berupa sebuah algoritma dengan algoritma lain, maka tree-nya akan berbeda, teman-teman. Tree atau pohonnya itu akan berbeda. Nah, sebagai contoh tadi kalau misalkan size ada splitted dibagi menjadi dua, bisa juga menjadi tiga gitu ya. Nah, bagaimana dengan continuous variable, yaitu membagi langsung menjadi beberapa bagian multi-way split atau binary split, atau membagi dua atau membagi beberapa bagian. Nah, kemudian ada rule based classifier. Rule based classifier yaitu mengklasifikasikan dengan cara mengkoreksi sebuah data. Nah, rule based classifier adalah jenis model kedua yang digambarkan dalam suatu kondisi ataupun kondisi yang jelas gitu ya. Kita melihat bahwasanya contoh gambar tersebut adalah contoh gambar yang paling lengkap. Nah, dalam mengklasifikasikan tes ya, classification by using a collection, mengklasifikasikan uh, mengkoleksi dengan if then rules gitu ya. If then rules, ada tiga komponen yang memang untuk mengklasifikasikan, ada tiga komponen yang perlu dipahami if then rules, di mana memang rules dalam sebuah kondisi adalah kumpulan dari banyaknya atribut atau yang sering kita kenal dengan sebutan Y gitu ya. Nah, bagaimana rumusnya gitu? Rumusnya adalah uh, ini teman-teman yang paling bawah, example of classification rule, blood types sama dengan warm, dibagi lay X sama dengan yes, misalkan bird jadinya gitu ya. Misalkan give birth, bird itu misalkan ada klasifikasi R1, R1 kita mencari mengklasifikasikan sebuah burung dengan rumus give birth, no, can fly, apakah dia terbang, iya berarti dia adalah burung. Misalkan kita mencari ikan gitu ya, jadi apakah give birth, no, tapi dia uh, hidup di air, iya berarti bisa langsung terdetek bahwasanya data tersebut adalah ikan gitu. Jadi memang sudah terplot dengan baik ini seperti itu. Nah, kemudian adalah rule based classifier, di mana a rule R cover an instance as if the attribute of the instance satisfy the condition of the rule, di mana memang R1, R2, R3, R4, R5 adalah sebagai kelas ya teman-teman. Nah, itu tadi contohnya. Nah, ketika kita sudah ada, misalkan ini adalah bagian ini adalah sebagai rumus ya teman-teman, sebagai rumus dari multiple distinction, di mana untuk membuat sebuah bisnis atau entry tree atau pohon itu tujuannya untuk melihat mana yang lebih dominan. Sebagai contoh, kita melihat pohon satu, detailnya gitu ya. Detailnya seperti ini, ada false-nya misalkan cherry-nya ada 4, yang benar, oh apelnya 4, orange-nya 2, yang salah apelnya 4, benar apelnya 2, maka hasilnya udah orange. Terus ada pohon kedua